Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Jumpa kembali dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Hari ini kita akan berbincang seputar Mentari TB. Mungkin Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar bertanya-tanya, apa itu program Mentari TB? Kalau mentari mungkin adalah sinar atau matahari yang bersinar. TB apakah ada hubungannya dengan tuberkulosis? 30 menit ke depan kita akan berbincang program ini dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Emi Yuliana Ulya, Technical Officer Mentari TB MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Im. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini Rumah Sakit Islam Aminah Blitar mendapat tamu ya yang jauh-jauh. Dan kalau tadi saya sampaikan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, artinya bukan hanya dari wilayah Jawa Timur. Ini berhubungan dengan program yang dipegang oleh Muhammadiyah, begitu ya Bu Emi. Oke, Bu Emi mungkin bisa menyapa dulu sobat sehat kita. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat RSI Aminah Kota Blitar. Perkenalkan, saya Emi Yuliana Ulya MKes. Saya saat ini mendapat amanah dari MPKU PP Muhammadiyah menjadi Technical Officer untuk Regio 2 dan 3, itu Jawa Tengah DIY Jawa Timur, untuk program Mentari TB. Ya, iya. Mungkin sebelum kita masuk dalam bincang-bincang kita, mungkin ada sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar yang bertanya-tanya, apa itu MPKU? Nah, Ya. monggo. Ya, terima kasih. MPKU itu Majelis Pembina Kesehatan Umum yang menjadi bagian dari PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi istilahnya kalau negara begitu, MPKU itu Kemenkesnya begitu. Oh gitu ya. Kemudian tadi Bu Emi, pemegang wilayah regional 2 dan 3. Berarti saat ini Bu Emi harus menghandle di 2 provinsi ini. Betul. Ya. Oh aduh, 3. Berarti DIY Jawa Tengah, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Waduh, berarti ini mobilitasnya tinggi sekali ini, luar biasa. Baik Bu Emi, mungkin kami akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah mengapa toh MPKU itu kok mengambil program ini? Artinya apa yang diharapkan oleh MPKU PP Muhammadiyah dalam peran dalam pengendalian kasus TB ini. TB ini berarti tuberkulosis itu ya, betul, Bu Emi ya? Betul. Okay. Ya, terima kasih. Ini kenapa MPKU PP Muhammadiyah itu menganggap persoalan TBC itu menjadi penting. Pertama itu adalah Indonesia saat ini menjadi negara kedua dengan kasus TB tertinggi sedunia. Waduh. Setelah India. Kemudian yang kedua, TB ini sebenarnya peran dari swasta, khususnya Fasiankes swasta itu masih kurang. Jadi Muhammadiyah yang memiliki rumah sakit yang cukup banyak dengan kliniknya juga banyak, itu akhirnya merasa terpanggil untuk ikut berperan serta di program ini. Selain itu TB itu ada penyakit menular yang bisa berpotensi untuk menjadi persoalan masyarakat atau menjadi isu kesehatan masyarakat. Disinilah Muhammadiyah sesuai dengan semangat Al-Ma'un
tentu ini menjadi bagian yang mesti dilakukan oleh Muhammadiyah, dalam hal ini MPKU beserta rumah sakitnya. Iya. Artinya dengan kekuatan Muhammadiyah di fasilitas kesehatan yang dimiliki, ini berarti berharap bagaimana Muhammadiyah mengimplementasikan dalam penanganan ini, termasuk program nasional. Betul. Ya, program nasional ini untuk penanganan dan penanggulangan TBC. Kalau kita berbicara tadi Bu Emi menyampaikan bahwasannya dengan rumah sakitnya. Betul. Untuk rumah sakit di Jawa Timur ini, apakah semua rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah juga menjadi mitra atau mendapatkan program ini? Ya, untuk yang di Jawa Timur saat ini yang menjadi mitra Mentari TB itu ada 29. 29 rumah sakit dari 36 kalau nggak salah. ya, 36 36 rumah sakit. Jadi belum semua. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti Iya. di tahun depan, karena kita insya Allah akan ada perpanjangan. Termasuk salah satunya RSI Aminah ya. Betul. Iya. Dan salah satunya itu ada RSI Aminah yang menjadi program kita. Iya. Artinya harapannya, targetnya memang semua rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur semuanya ya mendapatkan rencananya program ke depan, ini. insya Allah. Wah, itu semakin luar biasa, berarti perannya Muhammadiyah untuk bagaimana ikut memberikan sumbangsih terhadap penanganan kasus TBC ini. Kemudian dengan pola cara yang seperti ini, Muhammadiyah lewat MPKU mengambil program Mentari TB, yang ini fundingnya dari mana Bu Emi? MPKU itu bekerja sama dengan USAID dari Amerika. Istilahnya itu adalah dari rakyat Amerika. Dan kita bekerja sama dengan dengan USAID itu mulai tahun 2020. Sudah lama juga ya. 2020, kemudian sampai saat ini tahun 2025 awal itu sebenarnya habis. Tapi alhamdulillah ini ada, insya Allah akan ada perpanjangan. Dari dari USAID kita tetap di bawah supervisi dari Kemenkes. Oh, gitu. Seperti itu ya. Kemudian untuk mencapai pencanangan program Mentari TB ini, itu yang sudah dilakukan mulai dari tahun 2020 sampai nanti masih tahun 2025, strategi dan pendekatan apa yang digunakan? Kita untuk mencapai tujuan dari program kita, kan untuk berkontribusi dalam eliminasi tahun 2030 dengan melakukan kegiatan penemuan kasus, peningkatan penemuan kasus, enrollment sampai memastikan pasien yang kita obati itu sampai sembuh. Jadi kita menggunakan strategi 4 pilar. Pilar pertama adalah screening TBC atau penemuan kasus dengan melakukan screening TBC integrated di rumah sakit kita. Kemudian yang kedua dengan diagnosa TBC secara standar. Kita berharap rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu melakukan diagnosis TB dengan standar nasional. Yang ketiga, ketika yang ditemukan itu kita obati. Nah, kita berikan pengobatan sesuai standar juga. Kemudian yang keempat ini adalah bagaimana yang kita obati itu bisa sukses atau sembuh begitu. Itu yang kita 4 pilar yang kita lakukan untuk program Mentari TB. Ya, berarti strategi untuk mendapatkan tujuan daripada eliminasi ini tercapai dengan 4 pilar itu tadi. Nah, tadi saya mendengar atau ingat Bu Emi menyampaikan, kita kan mau menuju ke eliminasi TB di tahun 2030. Betul. Apakah itu bisa? Kalau menurut kacamata kita atau mungkin dari Mentari TB, dengan perkembangan istilahnya penderita yang ditemukan sekarang, kemudian kita punya target tahun 2030 itu bebas, sudah tidak ada penderita TB, ataukah
nanti kalau ada penderita TB itu dianggap seperti batuk biasa, itu targetnya apa? Seperti itu atau bagaimana? Yang jelas bisa atau tidak itu tergantung pada upaya kita semua. Iya, Jadi tidak hanya tergantung pada Muhammadiyah. iya, Karena program tuberkulosis itu tidak bisa sendiri kita, betul. tapi juga ada dinas kesehatan atau pemerintah, kemudian ada organisasi-organisasi lain yang mesti kita libatkan, dan juga yang penting itu adalah masyarakat. Betul. Masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap TB ini seperti apa. Nah, kalau itu semua bisa gayung bersambut, insya Allah saya yakin eliminasi TB bisa kita capai. Kita pasti ya, Iya, semangat insya ya Allah. untuk Iya. 2030 Pasti. eliminasi TB. Iya. Nah, tadi kalau berbicara yang di program Mentari TB, ini targetnya adalah kan fasilitas kesehatan, Dan rumah di sakit. rumah sakit. Berarti bergeraknya di rumah sakit. Padahal tadi Bu Emi menyampaikan program ini bisa tercapai jika semua komponen ikut. Artinya terutama masyarakat. Betul. Nah, masyarakat ini loh yang paling sulit. Pertama, kita termasuk harus investasi SDM. Kenapa dibilang investasi SDM? Semakin SDM kita, masyarakat kita memiliki pemahaman yang benar tentang TB, berarti proses yang menjadi target daripada program Mentari TB untuk rumah sakit akan tercapai. Satu contoh begini, Bu Emi, di masyarakat kami kebetulan kami juga tergabung di komite TB ya di Kabupaten Blitar. Artinya ada juga gerakan masyarakat yang ikut mensupport program itu dengan cara memberikan edukasi atau memberikan pemahaman. Di masyarakat ini masih banyak loh yang menganggap TB itu atau orang yang terkena TB itu seperti penyakit apa ya, yang memalukan. Betul. Nah, Hasil- yang ingin saya tanyakan adalah ada ndak istilahnya peluang di programnya Mentari TB ini selain fasilitas kesehatannya yang merambah kepada pemberdayaan masyarakatnya atau bagaimana atau sebetulnya membina, mendampingi, mengedukasi seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Tapi memang concern kita itu Iya. ada di rumah sakit karena apa? MPKU itu membawahi rumah sakit. Rumah sakit. Tapi alhamdulillah di program Mentari TB ini juga ada sisi pemberdayaan masyarakatnya. Tapi itu ada di program TB resisten obat. Oh, Ya ya, gitu. ya. Untuk program TB resisten obat, kita ada membentuk tim manajer kasus. Manajer kasus ini punya passion supporter atau pendidik sebaya atau pendukung pasien untuk mendampingi pasien dan keluarga selama pengobatan. Nah, di sini kita juga akan membantu akses-akses yang lain, akses yang dibutuhkan oleh pasien TBC, RO ini ketika membutuhkan akses-akses yang lain, misalkan tidak punya BPJS, bagaimana mereka bisa punya BPJS? Ternyata ada persoalan ekonomi, bagaimana bisa mendapatkan bantuan dari lembaga filantropi seperti Lazismu dan lain sebagainya. Terus juga kita juga ada program ekonomi empowerment atau pemberdayaan ekonomi. Jadi pasien atau keluarga pasien kita latih bagaimana yang tidak punya usaha bisa memiliki usaha. Kalau yang sudah punya usaha bisa dikembangkan. Itu ada program kita di situ kita bersinergi dengan Aisyah, jaringan persyarikatan, Aisyah Majelis Ekonomi, dan juga lembaga filantropi itu kerjasamanya dengan Lazismu sendiri, ada Dompet Duafa, ada Basnas, itu kita ajak bermitra, jadi itu sudah mulai dilakukan. Gitu. Alhamdulillah, artinya untuk mempersiapkan eliminasi TB di tahun 2020 ini Muhammadiyah lewat MPKU dengan program Mentari TB-nya ini memang dari beberapa kacamata ya yang disikapi atau yang ingin diselaraskan agar selesainya itu endingnya dengan baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian gini, Bu Emi,
Kalau bentuk daripada dukungan MPKU untuk mengkolaborasikan program tadi kan disampaikan dengan beberapa itu tadi. Nggih. Nah, benar enggak kalau penderita TBC ini nih istilahnya apa nggih kita mengatakan harus diisolasi gitu. Padahal kan mereka memahaminya sakit itu menularnya kalau dari kesehatan kan dropletnya Iya, nggih. betul. Kalau sudah mereka istilahnya memakai masker, sudah prepare bagaimana saat bertemu dengan orang tidak biasa saja seperti ini, apakah memang harus sampai itu Isolasi. diisolasi begitu? Saya pikir untuk pasien TBC, Iya. selama dia sudah mulai pengobatan, itu tidak perlu isolasi. Oh, iya ya. Karena dia sudah mulai minum obat dan saya yakin itu kumannya sudah mulai melemah Oh, gitu. iya. Yang penting tetap PPI atau memakai masker Iya. itu wajib. Iya. Jadi biar tidak menular ke keluarganya Iya. dan mungkin kontak-kontak yang lain. Iya. Kira-kira apa tantangan untuk pengendalian TBC ini? Kalau tantangan selama ini kalau untuk rumah sakit yang ada di rumah sakit Iya. ya, karena kita concernnya di rumah sakit, alhamdulillah rumah sakit kita itu rata-rata lebih enak ya diajak Iya. bekerja sama ini karena mungkin ada semangat almaun semua Betul, ya. Jadi iya, betul. dengan kalau sudah dari MPKU Iya. menyampaikan ini semua bergerak. Iya. Nah, mungkin tantangannya di sini adalah bagaimana rumah sakit ini tetap bisa istiqomah untuk menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Terus yang kedua mungkin tantangan juga yang kaitannya dengan eksternal. Iya. Terkait eksternal biasanya itu ya ini kan kaitannya dengan kebijakan ya. Iya. Kebijakan di pemerintah juga kadang logistik itu kan memang kita Betul. masih kita memang ada support dari pemerintah. Nah, ini kadang ada tempat kosong tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah lancar. Dan kemungkinan nanti yang akan menjadi tantangan saat ini untuk pencegahan, Ibu. Iya. Karena ini butuh kesadaran masyarakat bagaimana orang yang tidak merasa sakit tapi sebenarnya dia kumannya sudah ada di dalam atau TB laten yang bahasanya TB laten manifest ya. Jadi kalau misalkan mereka sadar bahwa mereka berisiko karena ada kontak serumah dengan pasien TBC, itu mau minum obat pencegahan, itu insya Allah eliminasi TB Lebih bisa cepat ya? cepat bisa dicapai. Iya. Karena biasanya ini karena merasa tidak sakit, baru kalau sudah merasa sakit tidak berdaya baru datang ke vaskes. Nah, ini yang mengakibatkan TB itu tidak selesai. Nah, biasanya rata-rata mereka kalau sudah sudah pernah kontak dengan kontak serumah itu 1 tahun, 2 tahun, kemudian dia jatuh sakit. Biasanya itu keluarganya sudah pernah ada yang sakit. Iya. Dan Gitu. sekarang yang luar biasa itu betul ya Bu Emi ya. Penderita TBC sekarang itu nggak perlu batuk, Betul. tidak perlu panas. Ternyata begitu diperiksa ternyata positif. Betul, ya. Berarti Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar penting sekali loh untuk kita, artinya saat kita memiliki kesempatan ini tidak ada salahnya kita periksa TBC ya. Betul. Termasuk TCM ya. Betul. Untuk diagnosa Iya, TCM. iya. Ya Bu Emi tadi kan disampaikan kalau penderita TB ini pengobatannya kan panjang. Betul. Kemudian sepertinya nggak murah, ya. Ini sebetulnya apakah ada perbedaan ya untuk bagaimana berobat di rumah sakit dengan di vaskes 1 untuk berobatnya? Iya. Sebenarnya kalau perbedaan yang nyata itu sebenarnya kalau di vaskes 1 itu adalah pasien TB yang tanpa
penyerta. Iya. Ya, tanpa komorbid dan Iya. sebagainya memang terutama pasien yang BPJS Iya. itu memang harusnya ke sana. Nah. Tapi kalau pasien umum mau pilih kemana aja, monggo. Oke, enggak masalah. Nggak Berarti masalah. masalahnya kan gini ya Bu Emi. Nggih. Kenapa kalau kita tidak merasakan sebuah gejala Betul. yang mendukung kita untuk melakukan pemeriksaan atau perawatan di rumah sakit, kalau menggunakan BPJS nggak bisa. Ya, agak susah dengan Iya, aturan karena BPJS. harusnya periksanya ya sudah di FKTP ya. Betul. Ya, FKTL itu nanti kalau memang ada penyerta Betul. baru bisa dirujuk. Ya, jadi sobat sehat nggak ada bedanya ya kita berobat untuk mengetahui kalau memang kita istilahnya apa ya? Ada yang suka daripada apa? Virus tadi ya. Kuman. Kuman Bukan virus, bukan virus ya. Kuman itu yang menempel ke kita. Betul. Mungkin karena kita jalan-jalan ada salah satu penderita sehingga airborne-nya itu nempel ke kita. Ya, kalau untuk pencegahan silahkan berarti periksanya ke FKTP seperti itu kalau menggunakan BPJS. Tetapi kalau umum ya monggo ke rumah sakit bisa termasuk di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Berikutnya Bu Emi, dengan program Mentari TB ini pemanfaatan teknologi dalam program ini bagaimana? Untuk pemanfaatan teknologi kita pasti integrasi dengan program nasional. Yeah. Untuk pencatatan pelaporan kita pakai SITB. Iya. SITB. Kalau inovasi di Muhammadiyah, kita langsung integrasi dengan ERM untuk proses screening. Betul. Kemudian tadi kan sudah disampaikan melibatkan komunitas dan relawan itu kan penting ya di dalam program ini karena untuk komunitas dan relawan ini menjadi apa nggih anak panah yang langsung meluncur ke sasaran. Dan kayaknya kalau itu kurang istilahnya apa ya kurang memiliki jaringan ke sana untuk pendampingan itu memang akan sulit dilakukan. Dan harapannya tadi seperti yang disampaikan Bu Emi dengan adanya program apa tadi mulai ekonomi ya itu berarti kan kita jejaringnya dengan komunitas dan relawan. Apakah di Mentari TB ini itu hanya fokus istilahnya bekerja sama untuk komunitas dan relawannya itu yang interaksinya itu sama dalam kontur strukturnya Muhammadiyah atau lintas? Kalau yang untuk investigasi kontak, kita kan ada komunitas ya, kader komunitas. Jadi kita kalau yang di Jawa Timur ini kita bisa kerjasama dengan Yabisa untuk melakukan investigasi kontak pasien-pasien yang sudah kita temukan. Nah itu. Terus kemudian kalau yang kerjasama dengan rumah sakit lain atau organisasi lain yang memiliki rumah sakit itu kita ada karena program kita kembangkan dengan organisasi lain. Jadi Dompet Duafa, kemudian LKNU, terus Perdaki sama Pelkesi. Itu kita juga ada program dengan rumah sakitnya mereka. Ya. Berikutnya bagaimana harapan dan rencana masa depan untuk program Mentari TB ini? Rencana dan harapan ke depan ya. Kalau harapan kami tentu ingin program ini tetap berjalan, berjalan lebih optimal lagi. Kalau saat ini sudah optimal, bahkan kita juga sudah menemukan men-screening yang cukup banyak, kemudian temuan kasus juga banyak. Nah itu mudah-mudahan ke depan ditingkatkan. Juga rumah sakitnya diperluas. Untuk rencana ke depan, alhamdulillah ini kita masih dipercaya oleh USAID untuk melanjutkan program 4 tahun ke depan. 4 tahun lagi ya. Programnya lagi digodok.
Jadi sepil aja, intinya adalah mempertajam program yang sebelumnya. Iya. Kalau programnya insya Allah tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, tapi intinya nanti akan dipertajam lagi biar Iya. capaiannya lebih oke. Oh iya. Aduh, luar biasa ya bincang kita hari ini tentang Mentari TB ya, yang dikelola atau dilakukan oleh MPKU PP Muhammadiyah. Dan sebelum kita akhiri closing statement-nya, monggo. Oh ya, closing statement. Bapak Ibu sekalian, untuk tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa cari tahu tentang tuberkulosis, karena tuberkulosis itu sudah ada di sekitar kita. Kalau merasa berisiko, jangan lupa datang ke RSI Aminah Kota Blitar. Aduh, terima kasih Bu Emi atas bincang-bincangnya hari ini. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, ingin kami sampaikan dan informasikan sekali lagi, Rumah Sakit Islam Aminah adalah rumah sakit yang melayani secara umum hampir seluruh layanan penyakit ada di sini. Salah satunya ada poli anak, ada poli kandungan, ada poli paru, ada poli mata, ada poli jantung, ada poli THT, ada poli gigi, ada poli tumbuh kembang, ada poli kulit atau kelamin, ada poli saraf, ada poli dalam, ada poli ortopedi, ada poli bedah, ada poli rehab medik, ada poli gizi, ada poli KIA. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar bisa mempercayakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Baik, terima kasih Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Tidak terasa kita sudah berbincang banyak hal terutama tentang Mentari TB. Jaga kesehatan, tetap harus bahagia. Salam sehat. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.